Oke, selamat datang. Kali ini kita akan membongkar fondasi dasar dari sebuah bisnis, yaitu sumber daya dan sistemnya, lewat slide yang simpel dan jelas. Nah, pernah nggak sih kepikiran, apa sebetulnya bahan-bahan utama yang bikin sebuah bisnis itu sukses? Semuanya berawal dari beberapa elemen fundamental yang akan kita bahas bareng-bareng. Jawabannya ternyata cukup simpel. Fondasi dari setiap bisnis yang hebat itu bisa dirangkum jadi 6 pilar utama. Anda mungkin pernah dengar istilah 6M dalam manajemen? Nah, ini dia intinya. Yuk, kita mulai dari pilar-pilar ini. Coba dibayangkan, ini tuh kayak daftar belanjaan, bahan-bahan wajib yang harus dimiliki dan dikelola sama setiap pengusaha kalau mau bisnisnya jalan. Ini dia, kerangkanya. Man, money, material, machine, method, dan market. Nah, setiap elemen ini tuh saling nyambung. Kalau satu aja diabaikan, wah, bisa-bisa seluruh bangunan bisnisnya goyah. Sekarang, kita bedah satu persatu. Kita mulai dari yang paling krusial, man, atau sumber daya manusia. Gini deh, Anda bisa aja punya ide paling brilian sedunia. Tapi, tanpa tim yang pas, orang-orang dengan skill dan semangat yang cocok, ide itu ya cuma bakal jadi angan-angan. Merekalah otaknya, tenaganya, mesin penggeraknya. Berikutnya, money. Ini bukan cuma soal modal di awal loh. Uang itu ibarat bensin yang bikin mesin bisnis terus nyala. Buat bayar gaji, beli bahan baku, buat promosi, buat ekspansi. Tanpa ini, bisnis sebagus apapun bakal mogok di tengah jalan. Terus ada material. Ini bahan mentahnya. Bisa fisik, bisa juga digital. Yang nantinya Anda olah jadi sesuatu yang punya nilai jual. Bayangin aja balok kayu yang diubah jadi kursi yang keren. Nah, tim Anda itulah yang mengambil bahan mentah ini dan dengan keahlian mereka menciptakan nilai tambah. Keempat, mesin. Ini nggak harus mesin pabrik yang gede ya. Bisa aja sesimpel laptop, software khusus, atau bahkan aplikasi di ponsel. Intinya, ini adalah semua alat yang bantu tim Anda kerja lebih pintar, lebih cepat, dan lebih efisien. Lanjut, method. Nah, ini bisa dibilang resep rahasia perusahaan Anda. SOP-nya lah, cara kerja yang udah terstandarisasi. Ini penting banget buat mastiin setiap produk atau layanan yang Anda kasih itu kualitasnya konsisten. Jadi nggak untung-untungan, tapi ada sistemnya. Dan yang terakhir, tapi justru yang paling menentukan, market alias pasar. Anda bisa punya tim hebat, uang banyak, produk keren, tapi kalau nggak ada yang beli, ya buat apa? Pasar itu tujuan akhirnya. Merekalah yang ngasih nyawa dan nilai ke semua kerja keras kita. Oke, jadi kita udah punya keenam bahannya nih. Tapi ya kayak masak aja kan, punya bahan-bahan terbaik belum tentu jadi masakan yang enak. Anda butuh resep, butuh teknik yang pas. Nah, di dunia bisnis, teknik itu namanya administrasi. Ini nih poin kuncinya. Punya semua sumber daya itu bagus, tapi tahu cara meracik dan mengaturnya? Wah, itu segalanya. Administrasi itu seninya, seni mengubah tumpukan bahan-bahan tadi jadi sebuah mesin yang jalan lancar untuk mencapai tujuan. Proses meracik inilah yang kita sebut administrasi usaha. Anggap aja ini kayak sistem operasinya bisnis Anda. Kerangka yang bikin semua departemen, semua bagian yang beda-beda itu bisa ngobrol dan kerja bareng dengan mulus. Nah, lihat peta konsep ini. Ini nunjukin betapa luasnya administrasi itu. Jadi ini bukan sekedar catat-mencatat atau pembukuan ya. Ini mencakup semuanya, dari struktur organisasi, alur kerja, sampai cara Anda ngelola aset dan orang-orang di dalamnya. Jadi kalau gitu apa sih yang sebenarnya dikerjain dalam administrasi? Apa aja tugas-tugas intinya yang bikin semua ini bisa berjalan bareng? Yuk kita lihat fungsi-fungsinya. Biasanya, dalam teori manajemen klasik ada 7 fungsi utama. Mulai dari planning atau perencanaan, mau kemana kita, lalu organizing dan staffing, siapa aja yang ngerjain dan gimana strukturnya, terus ada directing dan coordinating, gimana cara kita kerja bareng, dan ditutup dengan reporting dan budgeting, gimana kita ukur hasilnya dan alokasi dananya. Lengkap kan? Prinsip dasarnya mungkin nggak banyak berubah dari dulu ya, tapi alat dan cara kita ngerjainnya, wah itu udah berevolusi total. Coba kita lihat perbandingannya. Nah, di gambar ini kelihatan banget perbedaannya. Di satu sisi ada tumpukan buku tebal, catatan manual, kertas di mana-mana. Di sisi lain, sistem digital yang rapi dan terintegrasi. Pergeseran ini bukan cuma soal tampilan loh, tapi perubahan fundamental soal cara kita bekerja. Bedanya tuh jauh banget.
Administrasi manual itu ibarat kita jalan kaki. Oke lah buat jarak dekat, buat usaha skala kecil. Tapi administrasi digital itu kayak naik mobil sport. Anda bisa mencapai tujuan yang jauh lebih besar dengan kecepatan dan efisiensi yang dulu cuma bisa diimpiin. Jadi, intinya begini. Sumber daya itu adalah bahan-bahannya, dan administrasi itu resepnya. Anda butuh keduanya yang bekerja bareng secara harmonis untuk menciptakan bisnis yang nggak cuma bisa bertahan hidup, tapi juga terus tumbuh dan berkembang. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang menarik buat direnungkan. Kita udah pindah dari era kertas ke era digital, ke cloud. Kira-kira apa ya revolusi besar berikutnya dalam administrasi bisnis? Apakah semuanya bakal serba otomatis pakai AI? Kita lihat saja nanti.